Dari kota Dumai, kita akan lanjut perjalanan nyebrang ke Malaysia, tepatnya ke Melaka. Dan ini sekaligus menjadi pengalaman pertama kalinya saya trip ke luar negeri, tentunya sendirian. Untuk persiapannya tidak ada persiapan yang gimana-gimana, saya cuma siapin paspor aja sama siapin uang yang cukup. Saya juga masih belum tahu bakal stay di sana berapa lama dan bahkan saya belum pesan tiket untuk kembali pulang ke Indonesia. Apakah saya bakal ditahan oleh imigrasi? Tonton videonya sampai selesai. Melanjutkan perjalanan di video sebelumnya, setelah naik bus Yanti Group dari kota Bukit Tinggi, tibalah saya di kota Dumai, tepatnya di loket bus Yanti Group yang berada di Jalan Ratu Sima. Di sini sebenarnya saya masih agak ragu untuk lanjut ke Malaysia atau enggak. Maklum sih, namanya juga baru pertama kali dan saya pun sendirian. Terlebih lagi saya belum ada persiapan yang matang, itinerary pun belum bikin, jangankan itinerary, bahkan tiket pulang aja saya belum pesan. Oke teman-teman, ini jam 06:09 hari Minggu. Setelah turun dari bus Yanti Group dari arah Bukit Tinggi, ini saya sampai juga di perwakilannya Yanti Group di kota Dumai, Provinsi Riau. Habis subuhan dan bingung mau lanjut kemana. Di sini ternyata juga ada perwakilannya nih, kapal cepat ke Batam, Bengkalis, Selat Panjang tuh, Tanjung Balai Karimun sampai Tanjung Pinang. Cuma saya lihat-lihat kok gak ada yang ke Malaysia ya. Adanya nih ke Tanjung Pinang sama Batam dong. Oke, saya masih bingung mau lanjut mana teman-teman. Jadi mau cari-cari info dulu dah. Mau check-in penginapan juga masih pagi banget. Ya, jam 6. Saya bisa cari-cari jadwal kapal feri ke Malaysia, teman-teman. Di sini tuh ada ke Melaka sama Port Dickson juga ternyata. Sama nanti kalau ke Port Dickson tuh jam 11 siang, jadi masih agak panjang waktunya nih buat mikir apakah saya akan menuju ke sana, Malaysia, atau tidak. Harga tiketnya juga murah, one way Rp550.000 aja kalau ke Melaka. Sebenarnya di sini juga bisa pesan tiket sih di websitenya Indomail Fast Ferry, cuma kok kagak mau ya. Nih Dumai Melaka, sejak diklik tanggal tuh kagak mau dia tuh, gak danta banget. Nah, barusan saya coba iseng-iseng pesennya di laptop, ternyata bisa teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen pesan online, saran saya buka websitenya lewat laptop aja. Karena kalau lewat HP tanggalnya nggak bisa diklik. Nah, kalau lewat laptop bisa kan tuh. Dan kayaknya untuk tiketnya ini nggak tahu ya, dia saya cek di App Store tuh nggak ada aplikasinya Indomail Fast Ferry. Kayaknya kita harus ke loketnya langsung di Jalan Jenderal Sudirman. Nyantai dulu lah, orang kapalnya juga jadwalnya jam 9, masih lama. Loketnya katanya buka jam 7. Ke Batam enak juga sih, tapi kayak ke mana ya? Malaysia dulu kali ya, baliknya baru ke Batam. Nah, jadi untuk letak naik kapalnya itu di Pelabuhan Dumai di sini teman-teman. Tuh, terminal penumpang Pelabuhan Dumai. Dan dari sini menuju ke Malaysia tuh dekat banget sebenarnya tuh. Cuma segitu doang. Ini Port Dickson di sini. Kalau mau ke Kuala Lumpur lebih dekat ke Port Dickson. Tuh, Kuala Lumpur. Nah, kalau mau nih ke Melaka lebih dekat ke Johor Bahru dia. Nah, nanti dari Johor Bahru kayak bisa tuh kita naik kapal ke Batam. Naik kapal cepat dari Batam, nanti Jakarta dah, naik Kelut. Nah, di belakang sini juga ada toilet teman-teman, dan ada motor Verza juga. Wah, ini nyarinya susah nih Verza sekarang, inden. Nah, ini ada toiletnya, tempat wudhu. Di luar masih hujan, rintik-rintik yang syahdu.
hujan pagi kenapa selalu syahdu ya hawanya. Nah pokoknya buat kalian dimanapun berada, kalau ada waktu sempetin buat cuci muka dan gosok gigi teman-teman. Jangan lupa pakai minyak wangi juga, apalagi kita mau bepergian naik bis yang mewah atau yang ini gitu, biar penumpang sebelah juga nggak risih. Pokoknya sempetin dah ke toilet. Oke teman-teman, ini jam 7.41, jadi saya pengen pesan Maxim ke loketnya Indomal kapal feri. Jadi nanti saya beli tiket langsung di sana aja. 9 pagi kayak sih masih bisa. Kita ke sana aja bareng-bareng, oke? Kita Dumai. Tujuannya ke Indomal. Nah nih, Indomal Fast Ferry. Oke. Kita pakai mobil aja karena cuaca hujan. Jadi kita naik mobil aja teman-teman. Ternyata di sini nggak jual ini teman-teman, nggak jual tiket kapal ke Malaysia, cuma adanya ke Batam aja sama Tanjung Pinang. Jadi kalau kita ke Malaysia langsung aja ke sini nih. Oke teman-teman, karena Maxim yang nggak dapat, jadi kita coba Gojek aja. 7.000. Susah banget nyari driver dah. Ayo dong. Tadi Gojek juga nggak dapat. Nah saya balik lagi ke Maxim, tapi pakai yang Char Express. Ini nggak dapat lagi nih. Susah banget nyarinya, padahal driver banyak tuh. Setelah nunggu sekitar 15 menitan, akhirnya dapat juga nih Maximnya. Sekarang langsung aja kita menuju ke loketnya Indomal Fast Ferry untuk memesan tiket kapal menuju ke Melaka, Malaysia. Dan oh iya, saya belum nukerin duit teman-teman. Saya belum nukerin duit dari rupiah ke ringgit. Kayaknya sih di pelabuhan mah ada ya. Nah, karena mata uang Malaysia lebih besar daripada mata uang kita, kalau nggak salah 1 ringgit itu hampir 4.000 rupiah. Jadi ini saya mau nyairin duit lagi teman-teman. Dan ini saya izin sama abangnya buat ke ATM. Jadi kalau pas kita ke ATM gini tuh tetap dihitung ya sama si abang ya. Jadi seberapa lama kita ambil duit ini nanti bakal masuk hitungan argonya gitu. Nah, karena ATM saya udah ada tulisan visanya, jadi ini saya ambil duit secukupnya aja teman-teman. Nanti sisanya bisa tarik tunai di ATM negara tujuan. Tapi kalau kartu ATM kalian gak ada visanya, mending ambil duit di sini aja teman-teman. Nanti bisa tukerin di sana atau di pelabuhan, tukerin di money changer. Oh ya teman-teman, tadinya itu kan saya pengen pesan tiket kapalnya ini di kantornya Indomal Fast Ferry yang berada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Dan tadi itu saya dapat informasi dari yang jaga loketnya Besianti Group, katanya sih kalau udah mepet-mepet jam keberangkatan, tiketnya itu bisa kita beli langsung di pelabuhan teman-teman. Jadi ya udah, daripada ribet nanti mampir ke kantornya dulu, terus belum lagi nunggu Maximnya lagi lama lagi. Jadi ya udah, saya langsung tembak aja ke pelabuhan Dumai dan saya tinggal tambah rute perjalanan aja di aplikasi Maximnya gitu. Indomal ya? Oh ini Indomal ya? Oh sini Dumai Line Indomal. Ada uang 5.000 bang? Ya, ada bang dulu. 5.000. Jadi buat kalian yang bawa mobil, siapin aja uang 5.000 buat bayar tiket masuk ke pelabuhannya. Dan ini dia pelabuhannya teman-teman, pelabuhan Dumai. Jadi waktu tempuh dari Loket Yanti ke sini tuh 20 menit dan itu tadi udah sama berhenti di ATM ya.
Asli agak deg-degan sih karena baru pertama kali juga ini. Bikin video ini ya, Bang? Iya bang, ala-ala. Kasih bang. Bersama Engkong Cinci kita. Ya bang. Oke teman-teman, ini kita langsung aja coba masuk ke dalam. Saya belum pesan tiketnya sih, tapi katanya bisa beli langsung di pelabuhan. Kita coba aja. Kalau nggak bisa ya udah pulang gua. Mana ya? Ah ini masih ada. Misi Mbak, Melaka. Ya, paspornya ada bawa. Bawa. Sebentar ya Mbak. Ya. Mbak. MDRT udah diisi. Belum. Nanti dilengkapi ya. Oke. Mbak. Sekali jalan aja ya Mbak. Boleh. Jam berapa kapalnya? Kapalnya jam 9. Jam 9. Masuk ke dalamnya. Oke. 6 lebihan. Jalannya mau VIP atau ekonomi? Yang biasa saja. Biasa saja ya. 550. Ini Mbak. Itu berapa? 600 ya? 600. Ya, terima kasih. Boleh tukar ya? Apa? Tukar ya? Boleh. Mau tukar berapa? 1 juta aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mana? Johor kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba mas. Bang, ini berapa nih? Oh, 24. 24. Pulangnya ada pesawat ya? Kapal juga kayak ke Batam. Ya. Nanti lengkapi capsule-nya ya. Kasih tahu aja. Ada di imigrasi Mas. Iya, siap. Tiketnya 550. Nah, ini kita bayar ini dulu. Apa sih? Retribusi buat pelabuhan. 75.000 per orang. Nah, ini pakai kris. Kasih, Mbak. Nah, ini kita masuk dulu. Nah, sebelum nyebrang ke luar negeri, diusahakan kita beli paket data roaming dulu teman-teman. Tujuannya supaya kita bisa tetap internetan pas udah di luar negeri nanti. Nah, biasanya sih provider zaman sekarang itu dia udah menyediakan paketan data roaming. Bisa dibagi beberapa negara, ada Malaysia, Singapura, segala macam. Nah, ini saya pilih yang Malaysia, harganya 150.000, 30 GB dapat di 7 hari teman-teman. Atau kalau kalian di provider yang ada paket data roaming, kalian bisa beli kartu perdana juga. Biasanya sih banyak tuh yang jual kartu perdana di pelabuhan keberangkatan atau pelabuhan ketibaan. Atau sebenarnya bisa juga sih sewa wifi portable yang khusus buat internetan di luar negeri. Tapi kemarin di sini nggak ada. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta ada, namanya Java MiFi. Nah, setelah masuk di sini ada toilet teman-teman. Toiletnya bagus, bersih. Kamar mandinya bagus, bersih, terus wangi juga. Oke, kita lanjut. Gila, pertama kalinya keluar negeri sendiri. Oh ya teman-teman, nih karena nanti ada daerah imigrasi. Malaka. Jadi saya nggak Malaka. Iya. Sebelah sini. Ya, makasih Bu. Nah, karena mau ada imigrasi, jadi saya on off cam dulu ya. Tuh ada tempat buat cas HP. Situ. Ada tempat buat beli oleh-oleh. Nah nih, kita off cam dulu, oke? Oke teman-teman, nih nggak nyampe 10 menit pas kita udah berhasil masuk melewati imigrasi. Gampang-gampang aja. Bapaknya senyum-senyum aja kok, nggak galak. Cuma nggak tahu nih nanti masuk Malaysia gimana imigrasi, kita lihat aja deh. Nah tuh kapalnya tuh udah parkir tuh, Indomal.
Yoi. Tadi untuk imigrasinya ramah bapaknya, nggak ditanya apa-apa sih, cuma tanya dari mana, mau kemana. Saya jawab aja dari Bukit Tinggi pak, mau liburan aja nanti lanjut ke Johor Baru, jalur Batam gitu. BTW ini saya belum pesan tiket pulang, baru tiket berangkat aja. Jadi ya udah kita lihat nanti. Untuk penginapan saya udah pesan di Melaka. Baru 1 hari sih pesannya. Ya robek. Nah ini dia kapal yang akan kita naiki menuju ke Melaka. Ya kapal cepat gitu modelannya. Ferry, kapal cepat ferry. Apa sih? Fastboat. Tuh. Foto dulu lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Yo. 216. 216 di belakang. Oke, terima kasih, Bang. 216. Kita di belakang sini, teman-teman. Nah, ini masih banyak kursi yang kosong. Ini juga masih pada kosong semua. Terus di belakang ada toiletnya tuh. Untuk kantin kayaknya sih ada di atas ya. Sayang banget kita nggak duduk pinggir kaca, teman-teman. Tapi nanti kita keluar aja, ke belakang. Oh, bisa ke belakang situ. Ini ada kantin aja. Nah ini dia, kita bisa keluar sini teman-teman. Nanti. Jadi kebanyakan itu mereka yang ke Malaka buat berobat. Makanya kalau kalian lihat tadi banyak penumpang yang udah pada sepuh-sepuh, mereka pada pengen berobat ke Malaka karena lebih terjamin kali ya. Malaysia. Ini belum ada jam 9 pagi dan kapal kita sudah diberangkatkan dari pelabuhan Dumai. Mungkin karena semua penumpangnya udah naik kali ya, dan udah nggak ada lagi penumpang yang lagi cop paspor di area imigrasi. Jadi ini kapalnya langsung diberangkatkan. Untuk waktu tempuh dari Dumai ke Melaka Malaysia kurang lebih 2 jam. Estimasi kita sampai di Melaka itu nanti jam 12 siang. Karena di sana waktunya itu lebih cepat 1 jam. Jadi kalau di sini jam 9, berarti di sana udah jam 10 pagi. Dan ini dia pelabuhan Dumai. Pelabuhannya sih biasa aja ya kalau dilihat dari sini. Bahkan tadi dermaganya juga tuh kayak gimana ya? Terus di situ ada tulisan Welcome to Dumai Indonesia. Gokil. Oke, teman-teman, saya titip Indonesia sebentar. Nanti saya akan kembali sebagai rakyat biasa. Nah ini dia untuk harga 1 ringgit di hari ini. Jadi 1 ringgit itu senilai 3.900 rupiah. Dan tadi saya nukerin 1 juta dapat 240 ringgit. Berarti kena potongan sekitar 14 ringgit atau sekitar 50 ribuan. Kalau ditanya deg-degan apa enggak, ya jujur aja sih saya deg-degan. Deg-degannya itu nanti pas di imigrasi Malaysianya nih, kira-kira bakal ditanyain apa aja. Soalnya paspor saya tuh masih kosong banget, dan saya sering dengar cerita orang-orang katanya kalau paspor kosong banget itu pasti bakal ditanyain banyak di imigrasinya, teman-teman. Apalagi ini saya belum pesan tiket pulang gitu kan. Kalau udah lolos dari imigrasi itu udah tenang banget. Kalau bahasa sih jujur aja saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi ya dikit-dikit lah.
pakai bahasa Tarzan. Awo awo. Nah, saya pengen hitung duit yang tadi saya tukerin. Katanya sih 24 berapa gitu. Pokoknya tadi saya nukerin 1 juta. Nah, ini kita hitung nih. 50 ringgit. 50. Di 100 ringgit. 150. 200 ringgit. 200. Sama ini 10 ringgit. 1 2 3 240. Gila, duit 1 juta di Indonesia sama duit 1 juta di Malaysia beda banget rasanya. Kayak dikit banget ya 1 juta di Malaysia tuh, segini doang. Dan tadi di kapal juga banyak yang nawarin jasa tukar ringgit teman-teman, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kelupaan tukar ringgit. Pokoknya aman banget, pokoknya udah serba enak dah. Nah, untuk kapalnya seperti ini. Untuk bangkunya lumayan empuk, tapi nggak bisa disetel dia, alias paten, nggak bisa dimaju mundurin. Terus ada penyimpanannya juga. Ada apa nih? Panduan. Itu aja. Untuk AC nggak begitu dingin sih. Nah, ini dia untuk fasilitas toilet yang ada di kapal Indomal Dynasty. Toiletnya bersih, terus lumayan luas juga, ada gantungannya. Kemudian ini bisa buat BAB, teman-teman. Terus ini ada kacanya juga nih, jadi kita bisa ngelihat keluar juga. Ada wastafel, ada sabun, tong sampah, komplit dah. Sepanjang perjalanan, penumpang dipersilahkan untuk ke bagian belakang kapal, terutama untuk kalian yang ingin merokok, karena di dalam itu gak ada ruangan smoking room. Nah, untuk sinyal internetnya ini gak langsung roaming ya, jadi masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan dari kapal berangkat pelabuhan untuk kalian aktifin paket data roaming ataupun ganti kartu. Nah, seperti biasa, saya selalu menyempatkan buka aplikasi Windy untuk melihat pantauan cuaca secara real time. Dan kalau yang ijo-ijo itu artinya wilayah tersebut sedang dilanda hujan. Adapun untuk Jakarta, Pulau Jawa kelihatan cerah, tidak hujan, bahkan nggak berawan, teman-teman. Saya belum sarapan dari pagi dan perjalanannya lumayan jauh, jadi beli pop mie. Adanya cuma pop mie doang, nasi gak ada tadi saya tanya. Oke. Nah, jadi ternyata di kapal ini juga free air minum. Jadi bagi kalian yang mau air putih bisa ambil di depan tuh, di dekat pintu masuk. Nah, di sini kartunya udah berubah. Yang sebelumnya itu tulisannya Bayu, sekarang jadi MyMaxis. Nah, MyMaxis ini adalah operator seluler terbesar yang ada di Malaysia, teman-teman. Nah, barusan saya udah coba internetan, ternyata nggak bisa, teman-teman. Ternyata ininya belum diaktifin nih, roaming datanya belum dinyalain. Jadi kita nyalain dulu. Nah, nanti dia muncul 4G-nya tuh. Gokil. Nggak tahu ya kalau HP lain gimana pengaturannya, tapi kalau di iPhone sih gini ya kurang lebih.
teman-teman, ini jam 11:10. Kayaknya sebentar lagi kapal kita akan sampai di Malaka. Jadi sebelum sampai saya pengen cuci muka dulu biar muka agak segeran. Habis itu baru kita ke imigrasi. Haha. Di depan sana sudah terparkir kapal Indomal dengan julukan Indomal Regal dengan jurusan sudah tentu ke Dumai. Kalau dari Malaka ke Dumai berangkatnya jam 2:30 sore, teman-teman. Selain ke Dumai, dari Malaka ini sebenarnya juga ada jurusan ke Bengkalis yang dilayani oleh kapal Mulia Kencana. Barusan saya coba internetan pakai kartu yang belum saya paketin data roaming, tapi ada paket data Indonesianya kartu ini. Nah ini 4G di sini, 5G, 5G, tapi belum roaming. Walaupun kita udah aktifin ininya nih, data roamingnya, itu tetap gak bisa teman-teman, karena emang harus data roaming. Tuh kan nggak bisa. Padahal kuotanya masih ada berapa giga ini. Tapi karena ini kuota buat di Indonesia, jadi nggak bisa. Jadi harus beli paket roaming, data roaming. Sambil menunggu penumpang yang lain keluar dari kapal, ini saya mau ngetes kecepatan internet kartu Bayu di Malaysia. Ternyata lumayan. Dan ini kan masih di pelabuhannya ya, siapa tahu nanti di kota lebih kenceng lagi. Tapi menurut saya segini udah lebih dari cukup sih, kalau cuma sekedar buka sosmed, scroll IG, TikTok segala macem. Nah di Malaysia ini juga ada Grab untuk ojek online-nya, tapi kalian lihat apa yang nggak ada di sini, yaitu nggak ada Grab motor. Jadi kalau kemana-mana ya kalian naiknya Grab mobil, teman-teman. Dan berdasarkan sumber yang saya baca, ternyata dulu ojek online motor ini sempat beroperasi di Malaysia sebelum pada akhirnya dilarang pada akhir tahun 2021 kemarin karena dianggap membahayakan keselamatan penumpang. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kasus kecelakaan motor di jalan raya, teman-teman. Wow, sepeduli itu ya pemerintah Malaysia. Alhamdulillah teman-teman, ini jam 11.37 setelah 2,5 jam perjalanan dari Dumai, Riau, Indonesia. Akhirnya sampai juga di Melaka, Malaysia. Nah, ini dia kapal yang kita naikin, Fast Ferry. Foto dulu.
Kesan pertama saat tiba di Pelabuhan Malaka ini adalah pelabuhannya keren, bersih, dan juga modern. Bahkan di sini juga ada pepohonan yang menyegarkan mata. Oke teman-teman, nih kita kayaknya mau off cam dulu. Abis ini kita on cam deh. Ini soalnya ada imigrasi. Kita bakal dicek lagi nanti barang-barang segala macem. Untuk ombaknya nggak berasa sih tadi, nggak goyang, masih aman-aman aja, nggak berasa enak. Oke, kita off cam dulu ya. Oke teman-teman, ini udah jam 12.21 waktu Malaysia. Tadi keluar dari situ langsung jalan ke sini. Nah, kita ketemu ruangan yang kayak gini. Untuk kayak bulat. Terus di situ ada kafetaria juga. Nah, di situ ada jual-jual tiket segala macem, banyak di sini. Nah, ini saya bingung mau kemana ya. Terlalu oke, kita lanjut aja. Nah, ini kalau mau beli pulsa bisa di sini nih. Kalau kalian nggak punya paket data, bisa beli kartu di sini. Ada Malaysia Nausa Prepaid, terus bisa tuker ringgit juga. Aman dah di sini mah. Nah ini, yoi. Tuh banyak yang nawarin taksi-taksi. BTW, karena saya baru pertama kali ke Malaysia, jadi pastinya tadi saya digiring ke kantor imigrasi, ditanya-tanya segala macam, disuruh tunjukin uang yang ada di rekening ATM. Wah, pokoknya macam-macam lah. Tapi petugasnya biasa aja sih, ibu-ibu tadi nggak terlalu galak, baik kok, aman pokoknya asal kalian. Sebenarnya lebih aman lagi kalau udah jelas sih mau nginep di mana, terus udah ada tiket pulang. Nah, karena saya nggak tahu mau berapa hari di sini, terus belum ada tiket pulang, jadi ya mungkin di situ petugasnya kurang yakin aja sih. Tapi ketika lihat ATM saya, dia langsung yakin, dan tadi dicap 30 hari di sini. Oke. Ini saya bingung mau kemana. Terus di luar juga hujan. Di luar hujan, dan di sini bersih banget, nggak ada sampah sama sekali. Ya, gini teman-teman. Mana kita ini? Enaknya ini. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Intinya kalau kalian udah punya itinerary atau jadwal kegiatan yang jelas, udah pesan hotel, terus udah pesan tiket pulang, itu jangan takut untuk ke luar negeri ya. Pokoknya aman-aman aja. Dan pentingnya juga sebelum berangkat ke luar negeri itu harus riset dulu. Riset tentang negara yang ingin kalian tuju. Jangan sampai kalian berkunjung ke negara yang lagi konflik atau ke negara yang nggak aman untuk dikunjungi. Tapi menurut saya Malaysia ini sangat cocok sih untuk pemula yang ingin merasakan pertama kali ke luar negeri. Terlebih lagi bagi kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, Malaysia ini bahasanya masih mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, jadi sedikit-sedikit masih bisa kita pahami.
Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran di Malaka saya nginep di mana, kalian tonton aja video berikutnya ya. Pokoknya ini penginapan 100.000 dan menurut saya recommended banget sih buat kalian yang ingin liburan di Malaka. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di sini banyak burung gagak ya. Di Indonesia kayak saya hampir gak pernah lihat burung gagak. Kayaknya. Lagi tuh. Ngeri ya, cabut ah. Ntar di mangsa lagi burung gagak. Bang Satos. Ngocol banget bocah. Dikasih taunya. Banyak banget sini burung gagak. Kita jalan kaki aja ke sana teman-teman.